Pemirsa, intens investigasi. Usai Peggy Setiawan bebas dari tuduhan tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon lewat putusan pra-peradilan pada Rabu 10 Juli 2024 lalu, maka bukan berarti semuanya sudah clear atau tuntas. Ya, masih ada skenario lainnya yang akan dijalankan oleh Peggy Setiawan dan juga para tim kuasa hukumnya. Dan skenario tersebut masih berhubungan dengan upaya menegakkan hukum untuk Peggy Setiawan yang beberapa bulan ini namanya sudah tercoreng atas tuduhan keji yang ditujukan kepadanya, padahal tuduhan tersebut tidaklah benar dan tidak dilakukannya. Ya, kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM mendesak agar Peggy asal Cianjur diperiksa untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina sebenarnya. Pasalnya, Peggy Setiawan kliennya yang berasal dari Cirebon dan sempat ditetapkan sebagai tersangka sudahlah bebas. Tony RM bertambah yakin, terlebih Peggy Cianjur beberapa waktu lalu mengaku pernah menjadi ketua geng motor Moonraker, dan pengakuan ini makin menyudutkan Peggy Cianjur karena tuduhan sebagai geng motor ini juga pernah ditujukan kepada Peggy Cirebon, namun dibantahnya. Tidak hanya Tony RM yang setuju Peggy Cianjur diperiksa, tapi juga praktisi hukum Herwanto. Ia juga dengan tegas meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa Peggy asal Cianjur karena Peggy asal Cirebon sudah terbukti tidak bersalah. Lantas benarkah menurutnya dengan diperiksanya Peggy Cianjur bisa membuat kasus pembunuhan Vina akan menjadi terang karena bisa mengungkap siapa pembunuh Vina sebenarnya? Dan benarkah juga peluang Peggy Cianjur diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina makin bertambah besar? Lalu seperti apa juga curhat Peggy Setiawan asal Cirebon usai dirinya bebas? Benarkah ia dan kuasa hukumnya akan melaporkan AF yang sudah memberatkan dirinya dari kesaksiannya yang diduga palsu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka secara tiba-tiba, tak lama dari penangkapannya pada 21 Mei 2024 lalu, memang langsung menjadi sorotan banyak orang termasuk para pakar hukum. Dan merasa yakin kalau Peggy Setiawan tidak bersalah, maka banyak kuasa hukum yang ingin membantu Peggy Setiawan tanpa pamrih. Salah satunya Tony RM, yang dari awal sudah memperjuangkan keadilan untuk pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu. Hingga akhirnya Peggy Setiawan asal Cirebon yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka telah dianulir status tersangkanya oleh Hakim Eman Sulaiman di pra-peradilan pada Rabu 10 Juli 2024 lalu. Meski begitu, untuk membuat semuanya menjadi lebih jelas sampai terungkap siapa sebenarnya pelaku pembunuhan Vina, maka Tony RM selaku kuasa hukum dari Peggy Cirebon mendesak agar Peggy Setiawan lainnya yang dicurigai diperiksa, termasuk pemeriksaan kepada Peggy asal Cianjur. Bagaimana kalau penyidikan kasus ini dibuka lagi atau dilanjutkan lagi ya untuk menetapkan tersangka yang lain ya atau Peggy Setiawan yang lain? Bagus, kami dukung itu. Ya. Nah, jadi ini boleh dilakukan atau dibuka lagi ya untuk penyidikan untuk menuntaskan kasus Vina Eki ini. Tetapi bukan untuk mentersangkakan Peggy Setiawan klien kami. Karena untuk mentersangkakan Peggy Setiawan klien kami itu sudah terkunci dalam amar putusan nomor 5. Kami minta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat turun langsung, bentuk tim khusus ya. Bapak Kapolda ini kan mantan penyidik KPK.
punya integritas, memahami ilmu kriminologi, dibentuk tim khusus. Kan banyak anak buah Bapak yang mantan penyidik KPK, itu kan luar biasa, Pak. Ya, saya misalkan sebut ya Pak Irhami ya, itu di mantan penyidik KPK yang ada di Bareskrim ya. Nah, itu kan mantan penyidik KPK ya, sama dengan Pak Ahmad Yagus, itu luar biasa punya integritas, bentuk gali motifnya. Makanya disidik lagi, buka CCTV-nya ya. Siapa tahu kemudian ternyata pelakunya itu berbeda dengan selama ini yang sudah disidangkan. Biarlah yang disidangkan ini mengajukan PK. Kan? Karena memang sudah putusan pengadilan, pertimbangan hakim menyatakan bahwa DPO yang ditetapkan ya oleh penyidik untuk menetapkan DPO termasuk Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum, tidak sah. Sehingga kalau tidak sah, berarti Peggy Setiawan ini bukanlah DPO. Berarti kalau Peggy Setiawan ini bukan orang DPO ya, berarti dia hanya orang yang dicurigai. Peggy Setiawan dicurigai sebagai Peggy alias Terong, kan itu sebagaimana dalam putusan Peggy alias Terong itu. Nah, kalau orang yang dicurigai, harusnya penyidik jangan memaksakan, lakukan saja dulu penyelidikan, lakukan saja dulu pemeriksaan di tahap penyidikan. Keren itu kan. Nah, kemudian setelah diperiksa di tahap penyidikan, boleh tuh kalau alat buktinya cukup ditetapkan tersangka. Selain Tony RM, praktisi hukum Herwanto usai mengetahui bahwa Peggy Setiawan asal Cirebon bebas, ia pun ungkap hal yang sama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan. Ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa Peggy Cianjur. Menurutnya, selama ini memang ada dua nama Peggy yang muncul. Pertama, Peggy Cirebon yang sudah ditetapkan tersangka namun akhirnya bebas. Lalu ada Peggy Cianjur. Dengan begitu, memang tak ada pilihan lain. Peggy Cianjur haruslah diperiksa. Terlebih sebelumnya, Peggy Cianjur mengatakan dirinya bersedia untuk tes DNA. Dengan begitu, tinggal lakukan saja apa yang sudah pernah diucapkan oleh Peggy Cianjur tersebut. Selain itu, dengan bebasnya Peggy Cirebon, menurut Herwanto peluang Peggy Cianjur diduga sebagai pelaku pembunuhan Vina pun jadi bertambah besar. Ketika Peggy Setiawan yang di Cirebon ini bebas, nah, terus bagaimana dengan Peggy Setiawan yang di Cianjur? Nah, ini semakin semakin memperkuat. Artinya memperkuat, ya mau milih mana lagi gitu kan? Nah, sementara ini dua nama ini aja yang muncul kan. Jadi dari seluruh banyak nama orang Peggy Setiawan ini hanya dua inilah yang muncul ke permukaan. Peggy Setiawan Cirebon sama Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah, permasalahannya sekarang Peggy Setiawan yang di Cirebon sudah bebas. Nah, bagaimana dengan Peggy Setiawan yang di Cianjur? Ya, kalau menurut saya mendingan udahlah pihak kepolisian panggil, periksa, ya, minta keterangan. Nah, kemarin dia sudah bilang juga siap tes DNA. Nah, agar apa? Udah tuntas aja. Jangan sampai nanti ada hal-hal ya, ada keinginan publik masyarakat yang tersisa. Mendingan panggil aja udah. Orang Peggy Setiawan Cianjur juga mau kok dia. Mau di tes DNA malah dia. Biar apa? Udah tutup. Nah, jadi nama Peggy Setiawan tutup. Nah, cari yang namanya Peggy Perong. Nah, itu saya lihat di media sosial juga banyak itu yang kira-kira bisa dijadikan diduga ya, mungkin bisa jadi calon tersangka dan sebagainya. Ya, tapi memang peluang Peggy Setiawan Cianjur ini semakin lebar nih. Pintu dia bisa jadi diduga bahwa dia pelaku ini semakin besar. Herwanto juga menegaskan dengan diperiksanya Peggy Cianjur justru akan membuat kasus pembunuhan Vina akan menjadi terang karena bisa membantu mengungkap siapa pembunuh Vina sebenarnya. Jadi menurutnya lebih baik fokus memeriksa Peggy Cianjur ketimbang pihak Polda Jawa Barat tetap ngotot cari bukti baru untuk bisa menetapkan kembali Peggy Cirebon sebagai tersangka. Begitu diadili, dilalahnya
permohonannya dikabulkan. Ya kalau seandainya menurut saya dengan permohonan itu dikabulkan, saya tadi lihat juga kan itu pihak kepolisian langsung, Polda Jawa Barat langsung mengatakan tuh kan, mengatakan artinya ya dia mematuhi putusan pra peradilan, ya dia artinya patuh lah dia. Ya nggak mungkin dia nggak patuh juga karena kan harus dilaksanakan putusan pengadilan ini. Tapi menurut saya yang lebih baiknya lagi selain mematuhi putusan ya minta maaf lah. Ya, minta maafnya menurut saya juga bukan hanya kepada Peggy Setiawannya juga, kepada seluruh rakyat Indonesia dia minta maaf juga. Ini kan sudah menimbulkan kegaduhan juga. Apa mungkin sekarang pihak Polda Jawa Barat mau ya tetap ngotot mencari bukti baru untuk bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kembali. Nah ini kalau dibilang bisa, ya pasti saya jawab bisa. Karena undang-undang mengatakan kalau ditemukan 2 alat bukti yang baru, maka bisa ditetapkan sebagai tersangka kembali. Nah cuma, ya menurut saya, sebodoh-bodohnya keledai, dia tidak mau masuk ke dalam lubang yang sama. Ya, jadi kita kembalikan lagi ya. Jadi apakah pihak Polda Jawa Barat mau masuk ke lubang yang sama kembali? Ya tinggal aja pihak Polda Jawa Baratnya yang yang berpikir lah. Usai bebas, Peggy Setiawan kembali bisa berkumpul dengan keluarganya. Dan di tengah kebahagiaannya itu, benarkah Peggy Setiawan akan laporkan AF ke polisi karena menganggap AF sudah memberikan kesaksian palsu untuk dirinya? Lalu kapan Peggy Setiawan akan melaporkan AF? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Pemirsa Intens Investigasi, usai kebebasannya dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Vina, maka Peggy Setiawan kini bisa kembali berkumpul bersama keluarganya di Cirebon. Ia pun mengaku sangat bersyukur karena kini dirinya sudah dapat kembali menghirup udara bebas. Diakui Peggy Setiawan juga kalau ia tak menduga kalau dirinya bisa bebas. Karena itu saat mendapat kabar kebebasannya, ia meminta temannya untuk mencubitnya agar ia tahu kalau dirinya memang sedang tidak bermimpi. Untuk kebebasannya itu juga, Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mensupportnya selama ini. Khususnya tim kuasa hukumnya yang rela berjuang untuk dirinya meski tanpa dibayar. Selain itu, Peggy Setiawan juga yakin akan kekuatan doa ibunya dan doa masyarakat yang membuatnya kini bebas. Selanjutnya, ia akan meneruskan hidupnya jika rezekinya masih sebagai kuli bangunan, maka pekerjaan itu lagi yang akan dilakukannya. Tapi jika ada rezeki di bidang lain, Peggy Setiawan juga bersedia untuk mencobanya. Sangat luar biasa, sangat bahagia. Bahkan saya sempat tidak menyangka. Saya kira itu seperti kayak mimpi. Jadi saya sempat menyuruh teman-teman saya untuk coba cubit saya tuh. Apakah saya mimpi? Pas ternyata saya yakin setelah Wadir si Dirti datang, si Dirti itu datang buat ikut menyampaikan bahwa benar kamu cepat-cepat siap-siap ganti baju buat pulang. Jadi karena saya sempat berpikir karena belum percaya itu karena belum ada kabar dari keluarga. Karena saya lebih percaya kabar dari keluarga daripada kabar dari orang lain. Alhamdulillah saya sangat bahagia karena Peggy bebas. Sangat terharu, sangat luar biasa, sangat bangga. Jadi saya tidak sempat, yang ibarat tidak sempat berpikiran seperti ini akan jadi seperti ini, akan jadi seheboh ini, akan jadi banyak sekali orang-orang baik yang mau rela ikhlas membantu saya tanpa meminta spesial pun, tanpa meminta belas ibaratnya meminta bayaran spesial pun. Saya juga tidak menyangka sih. Alhamdulillah Allah telah memberikan orang-orang baik untuk bisa mendampingi saya dan bisa menegakkan keadilan. Awalnya pas pertama saya tangkap itu saya tidak mengira, tidak menyangka. Kan saya mengiranya pesimis karena
saya kan maaf ya kalau keluarga saya itu orang tidak mampu ya, keluarga orang yang nggak mungkin, kalau saya nggak mungkin bisa buat bayar pengacara, buat nyewa pengacara, jangan kan buat nyewa pengacara, buat makan sehari-harian juga kami itu dapat apa dari nyari itu, nyari langsung nyari, kalau misalkan nggak dapat ya kita puasa dulu, terpaksa itu lepas dulu dah seperti. Dan setelah saya tahu ada kabar bahwa banyak sekali pengacara itu, ya alhamdulillah saya bangga bahagia, terutama Bu Yanti yang dari pertama tuh waktu pas saya tahu bapak saya telepon bahwa saya tangkap begini, itu kan Bu Yanti langsung sigap langsung ke Kapolda itu sama mama subuh berangkat jam berapa, jam 3 berangkat dari Cirebon sampai di Polda jam 4 Pak subuh sama mama sama Mas Adnan itu yang pertama kali ke Kapolda, pertama kali mau menandatangani surat kuasa, dan dia tuh rela di Polda itu dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam baru boleh masuk. Dari hal itu ya saya serahkan lagi semuanya pada takdir. Misalkan takdir saya emang rezeki saya di bangunan, saya akan lanjutkan di bangunan, namun jika Allah memberikan rezeki yang lebih bagus kepada saya, ya saya akan coba ambil. Namun di tengah kebahagiaan kebebasannya tersebut, Peggy Setiawan berencana akan melaporkan AF ke polisi karena kesaksian AF yang telah membuat dirinya ditahan. Diketahui sebelumnya, Deddy Mulyadi dan tim kuasa hukum 7 terpidana sudah mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan AF dan Dede terkait dugaan memberikan kesaksian palsu. Dan hal ini juga dialami oleh Peggy Setiawan. Karena itu ia juga ingin melaporkan AF. Tapi diakuinya ia akan menyerahkan urusan laporan AF ini kepada tim kuasa hukumnya karena dirinya yang kurang mengerti prosedur hukum. Soal itu saya serahkan semuanya pada kuasa hukum, kembali ke kuasa hukum biar mereka yang menentukan, karena saya tidak menentukan. Soal menuntut AF gimana? Kan dia selalu menggebu-gebu sama perihalnya tentang Peggy. Yang kesaksian AF itu. Dalam hati pribadi saya ada yang keinginan, namun saya juga harus berunding dulu kepada kuasa hukum. Jadi saya serahkan kembali kepada kuasa hukum, biarkan kuasa hukum yang menentukan langkah apa yang akan diambil AF. Mau nuntut berarti ke AF? Iya. Dalam waktu dekat. Karena AF sudah dilaporkan oleh 5 pengacara terpidana di Bareskrim, mungkin kita hanya menguatkan aja, kita mau memang kuasa hukum mau membuat laporan buat AF. Seolah memulai kehidupan barunya di alam bebas, Peggy Setiawan juga mengaku terharu atas sambutan masyarakat Cirebon ketika dirinya tiba di kampung halamannya itu. Ia merasa dukungan yang luar biasa yang sudah diberikan masyarakat Cirebon untuk dirinya. Begitu juga dengan sambutan di rumahnya saat ia kembali ke rumahnya. Bahagia, terharu, ya masih kayak mimpi, kayak nggak aja. Sambutan di rumah juga luar biasa, masyarakat sekitar sambutan luar biasa, sangat istimewa, dan saya juga lihat masih Ada rasa haru lah berarti kemarin sambutan kemarin. Iya. sangat terharu, dan itu langsung pas saya pulang tuh yang bikin masakan favorit saya itu. Apa tuh masakan Ya kamu? masakan itu yang udah sambal sama masih orang itu, yang pedas-pedas itu kan. Di antara banyak orang yang ikut bahagia atas kebebasan Peggy Setiawan karena keputusan Hakim Eman Sulaiman yang dianggap bijak dan tepat. Namun Rasman Arif Nasution justru berbeda. Lantas benarkah Rasman Arif akan laporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial? Dan apa yang menjadi alasannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Atas keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang sudah membebaskan Peggy Setiawan, ternyata Rasman Arif Nasution memiliki pandangan yang beda.
Ya, jika banyak orang memuji Hakim Eman Sulaiman karena keberaniannya sudah bisa bersikap tegas dan adil untuk Peggy Setiawan, namun Rasman Arif Nasution malah berencana akan melaporkan sang hakim ke Komisi Yudisial. Alasannya karena Rasman Arif tidak setuju dengan amar putusan nomor 5 terkait penetapan tersangka Peggy Setiawan yang tidak sah, hingga menutup Peggy Setiawan untuk dijadikan tersangka lagi sekalipun sudah ada 2 bukti baru. Sementara itu menurut Rasman Arif hal ini tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidaklah menggugurkan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka lagi. Karena itulah menurutnya sang hakim sudah melakukan pelanggaran hukum yang disebabkan sudah melampaui kewenangannya. Menurut saya, putusan ini sangat tidak logik. Bagaimana mungkin putusan yang sudah dibuat hari ini mengikat bagi yang berikutnya? Yang saya tahu, final and binding, ya. Apa logika hukumnya? Saya buka peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Di bab 2 objek dan pemeriksaan pra-peradilan pasal 2 ayat 1 tentang objek pra-peradilan, sah dan tidaknya penangkapan, ganti rugi dan lain-lain pemeriksaan pra-peradilan. Ayat 3, putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit 2 alat bukti yang baru dan sah dan berbeda dengan alat bukti yang sebelumnya. Hakim seperti yang kakak bilang itu ultra petita, ya kan, melampaui kewenangannya. Itu yang akan juga kita ambil tindakan hukum untuk melaporkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.